Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita selamat datang di podcast 7 Sudut Bincang SMA N7 Pandeglang. Hari ini saya kedatangan tamu Pak Heldi, Pak Rahmat Heldi atau biasa dipanggil Kang Rahel, Iya, Kang betul. atau Mas ya? Kang Rahel biasanya. Kang Rahel ya, karena kan Cilegon ya. Ya, Cilegon. Cilegon ya, berasal dari Cilegon. Beliau Duta Baca Provinsi Banten. Beliau juga yang saya tahu penulis buku, Iya. buku sayang Dibuang, jangan. Tahuan aja Selain ya. itu juga menulis puisi, menulis esai, dan banyak sekarang dengan posisinya sebagai Duta Baca Banten dan dengan karya-karyanya banyak keliling, bukan hanya ke pelosok-pelosok Banten tapi juga keluar Keluar Banten. Banten. Kemarin baru datang Dari Sulawesi Tenggara. dari Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara sangat jauh dan beruntung hari ini beliau bisa datang ke SMA 7 Pandeglang Amin. untuk mengisi pembukaan literasi di SMA 7 Pandeglang. Nah, Kang Rahel, Iya, siapa? Kang Rahel ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijelaskan ke penonton YouTube Podcast 7. Di antaranya yang pertama yang mungkin yang ingin kita tanyakan itu, Kang, bagaimana membangkitkan atau menggairahkan kebiasaan atau budaya atau kebiasaan disebutnya literasi itu? Kebudayaan juga bisa. Kebudayaan atau budaya di tingkat sekolah, terutama sekolah menengah atas. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, ini kawan-kawan, saya diundang di podcast SMA N7 Pandeglang ya. Kaitannya dengan kegiatan literasi pagi untuk mengisi materi di anak-anak. Nah, kawan-kawan, anak-anak SMA terutama harus kita pahami bahwa dunia literasi itu adalah dunia yang lekat dengan kehidupan kita. Tidak bisa kita misalkan jauh dari dunia literasi. Apalagi kita harus pahami bahwa sekarang sudah memasuki literasi industri atau literasi digital nih, Kang. Jadi kalau anak-anak kita ini lupa bahwa di sana ada literasi baca tulis, ada literasi finansial, literasi digital, numerasi, kebudayaan, kewargaan, ada 6 kecakapan dasar literasi itu. Jika kalau kemudian kita ini tidak segera memposisikan diri untuk segera mengambil bagian, kasihan nanti anak-anak jenjang SMA ini bisa tertinggal. Karena kita semua tahu, bangsa Indonesia tahu bahwa kita akan memasuki era bonus demografi di tahun 2030. Maka bagi adik-adik yang ada di SMA N7 maupun yang di SMA-SMA yang lain, kiranya kebudayaan literasi ini harus segera ditangkap, harus segera diikuti. Ya paling tidak kegiatan-kegiatan membaca buku, kegiatan-kegiatan menulis itu harus menjadi habit ya. Menjadi reading habit bagaimana mereka untuk bisa menyesuaikan diri dengan peningkatan kompetensi yang saat ini terus melesat, agar kemudian indeks literasi masyarakat kita, terutama masyarakat Indonesia, terus meningkat. Jadi kuncinya adalah kawan-kawan terus membaca, terus menulis dan ikuti perkembangan. Walaupun teknologi ini juga berat, Kang, sebenarnya. Beratnya misalkan seperti halnya dengan game dan sebagainya, itu yang melupakan kita bahwa kita adalah manusia pembelajar. Kalau kita main game terus bisa ketinggalan kita ya. Maka kawan-kawan adik-adik yang ada di SMA N7 Pandeglang dan di SMA-SMA di Banten yang lain, mari kita sambut bagaimana era literasi digital, era literasi numerasi, kebudayaan dan lain-lain ini dengan gegap gempita. Jangan sampai terlena karena kita akan menghadapi era bonus demografi. Nah, Kang, Itu. ini terkait dengan literasi itu ada kemampuan dasar paling tidak kita bisa membaca dan menulis. Nah, persoalannya bagaimana kita menumbuhkan kebiasaan atau minat keinginan membaca dan menulis di kalangan tingkat SMA. Sementara kita ketahui bersama bahwa kebiasaan membaca dan menulis itu sangat rendah karena bisa jadi faktor di keluarga juga kebiasaan membaca berpengaruh kan, kebiasaan membaca dan menulisnya itu agak lemah. Tiba-tiba kita di jenjang sekolah formal ini mempunyai kewajiban untuk meningkatkan minat baca dan menulis. Bagaimana caranya meningkatkan minat baca dan menulis?
apa yang saya alami dan apa yang saya lakukan kepada kawan-kawan guru dan juga kawan-kawan siswa untuk meningkatkan minat baca itu, saya pikir dekatkan dulu anak-anak dengan bacaan. Artinya bahwa kalau kemudian ada semacam paksaan di sana, khawatir tidak sesuai dengan passion anak. Jadi paling tidak ketika ada tugas dan lain-lain, anak-anak itu harus diajak ke perpustakaan atau bukunya dihadirkan di ruang kelas. Jadi mereka dibawa ke perpustakaan atau dari perpustakaan dibawa bukunya ke ruang kelas. Untuk apa? Agar mereka terbiasa memegang dan membaca buku. Kalaupun mereka itu misalkan pelajaran bahasa Indonesia tetapi sukanya sejarah, bisa jadi dengan buku sejarah itu nanti mereka menjadi seorang sejarawan. Jadi kalau kita membaca dengan cara dipaksa, sepertinya kedepannya kurang bagus. Tetapi paling tidak dengan adanya pendekatan-pendekatan buku, itu diharapkan anak-anak itu menyukai saja dulu, lalu kemudian nanti mereka akan memilih buku apa yang paling mereka senangi, walaupun tidak di bahasa Indonesia, suka di matematika, ya biarkan. Mudah-mudahan ke depannya dari proses pendekatan-pendekatan buku itu, mereka mencintai buku dan menjadi jalan hidup masa depan yang terang bagi mereka. Kira-kira itu pendekatannya, dekatkan buku kepada mereka, biarkan mereka membaca sesuka apa yang mereka inginkan. Kira-kira itu. Kita kembali ke pribadi Kang Rahel sendiri. Kang Rahel sendiri itu mulai dekat dengan buku itu kira-kira kapan sampai tumbuh kebiasaan membaca atau kemauan untuk menulis itu? Ya, sebenarnya ketika saya SMP, tidak juga ya waktu SD itu kita kan senang juga dunia baca. Tapi dunia dunia SD di tahun 90-an itu, Pak, mendapatkan bahan bacaan itu dari mamang-mamang tukang berondong. Petruk sama. Ya itu ya. Kita pengen bacaan Petruk Gareng atau Lutung Kasarung, kitanya harus cari itu tuh Atum atau cari botol-botol bekas begitu. Lalu kita tukarnya itu pakai jagung, brondong jagung. Ada yang ditukarnya dengan bacaan. Itu dengan bacaan Petruk Gareng, Lutung Kasarung begitu ya. Nah itu di zaman SD. Di zaman SMP walaupun jelek-jelek adalah perpustakaan. Nah di zaman SMP itulah kemudian kita mulai mendatangi perpustakaan. Walaupun perpustakaannya itu masih berdebu, bukunya juga acak-acakan. Ya di zaman itu saya kira semuanya seperti itu. Nah itu sudah mulai suka. Dan anehnya bagi saya sendiri yang paling saya suka ada buku-buku tentang cerita. Tentang cerita, misalkan cerita pendek, novel, puisi, yang pada akhirnya jatuh pilihannya kepada pelajaran bahasa Indonesia. Bahkan waktu menggembala kambing dan kerbau pun rasa-rasanya tidak lengkap kalau kita berangkat menggembala kambing dan kerbau tidak membawa buku. Setiap menggembala kambing atau kerbau, pulangnya selalu saja kita mendapatkan cerita-cerita baru dari buku yang dibaca. Nah setelah membaca itu kan ada nanti ya ke proses menulis. Menulis ya. Nah Kang Rahel sendiri proses menulisnya itu sejak kapan maksud saya mulai menyukai dunia menulis itu dan apa alasan mencintai dunia menulis? Ketika saya menulis SMP mungkin tidak begitu kuat, tetapi ketika saya di sekolah di Madrasah Aliyah Palas Cilegon, keinginan menulis itu sangat kuat sekali. Tetapi pun demikian, koran-koran pada waktu itu adanya Radar, adanya Fajar, tapi adanya di Kota Serang. Saya sekolahnya di Cilegon, maka puisi-puisi, cerpen-cerpen itu tertahan pada buku catatan. Menulis sudah ada, tapi publikasi yang tidak bisa. Karena saya di Cilegon, koran-koran itu bertumbuh berkembang adanya di Kota Serang. Nah, ketika kuliah S1 di Untirta, baru kita dibom di situ. Hantam-hantaman pengiriman koran media massa di wilayah Kota Serang. Walaupun pada zaman itu, Kang, cukup berat. Karena salah satu penyebar informasi yang paling diunggulkan adalah koran. Maka puisi saya, cerpen saya, artikel saya, esai saya selalu berhadapan dengan tulisan-tulisan para dosen, para akademisi dan sayanya mahasiswa. Banyak ditolaknya pada waktu itu ketimbang dimuatnya. Tetapi kesini saya kira 95% kalau saya ngirim insya Allah pasti diterima. Tidak ditolak di zaman itu ya. Karena sudah nama. Nah ya alhamdulillah kalau sekarang gitu ya. Nah ada hal yang menarik waktu di Aliyah ya.
waktu Alia, Akang ini sebenarnya termotivasi, kan ada faktor internal, ada faktor eksternal. Nah, salah satu atau beberapa faktor eksternal itu diantaranya adalah guru. Ya, betul. Nah, adakah pengaruh guru terkait dengan proses penulisan Akang? Sebenarnya kalau di zaman waktu Madrasah Aliyah itu, saya juga tidak menemukan guru yang menulis itu. Tetapi saya selalu membaca tulisan-tulisan orang, karena gini, di zaman itu beli koran kita nggak punya uang, makanya kemudian saya seharinya selalu cari koran-koran bekas. Jadi ketika koran-koran bekas itu ada cerpen, saya potong, saya simpen potongan-potongan cerpen. Dari situ, karena kalau kita belajar pada guru di zaman saya itu tidak ketemu, Pak. Tidak ketemu, tetapi dengan cerita-cerita bahwa dari tulisan-tulisan potongan-potongan koran itu, dari situlah kita bangkit. Tapi kalau dikembalikan kepada keluarga juga, sebenarnya keluarga saya, ibu nggak bisa baca kecuali Al-Quran ya. Ibu nggak bisa baca, bapak juga nggak bisa baca sama sekali. Artinya bahwa saya berpikir bahwa kalau kemudian saya ini tidak lebih daripada keluarga yang lain, tidak menunjukkan sebagai kakak yang baik, kasihan kelima adik saya. Kalau saya pada hari ini tidak sukses atau pada zaman kuliah itu tidak sukses, kasihan kepada 5 adik saya. Karena apa? Kalau sayanya membebani orang tua, maka kelima adik saya tidak akan bisa kuliah. Kakak kamu saja begitu sudah kuliah, nggak bisa membantu keluarga. Kamu mau kuliah, mau ngabisin ini harta. Maka pada waktu itu saya semangat. Di luar konteks kampus, saya pun berguru menulis di beberapa komunitas. Ada menulis puisi di Kubah Budaya, kalau menulis cerpen, artikel esai ke Rumah Dunia, dan mengikuti kegiatan-kegiatan bedah buku di beberapa tempat. Nah, itu yang membuat memotivasi saya bahwa saya dari kampung harus bisa melebihi dari anak dengan cara membaca komunitas buku. Ya di komunitas. Nah, karena barangkali kalau kita lihat penonton kita ini juga kebanyakan adalah siswa-siswa peserta didik, siswa-siswa SMA. Nah, bagaimana sih proses memulai menulis itu, Kang? Oke, ya. Kepada adik-adik para siswa baik di SMA N7 Pandeglang dan juga di adik-adik yang lain yang ada di Banten, mulailah menulis itu dengan apa yang kita lihat. Selalu kita berpikir menulis itu sulit. Kenapa sulit? Karena sebelum menulis pikiran kitanya sudah menolak bahwa tidak bisa menulis. Padahal konteks menulis adalah apa yang kita lihat, apa yang kita raba, apa yang kita rasakan. Maka kalau hari ini kita pulang dari sekolah SMA N7 nih, melewati pantai, ya tulislah bagaimana keindahan pantai itu. Kalau kemudian pada pulang dari SMA N7 Pandeglang ini kita kehujanan, rasakan apa yang kita rasa dari persoalan hujan itu. Atau juga karena kita meraba dan sebagainya, maka kawan-kawan gunakan ketiga indera ini untuk bisa menulis. Terserah menulisnya mau puisi, mau cerpen ataupun novel. Tetapi dalam konteks memulai menulis, tulislah apa yang Anda lihat, tulislah apa yang Anda rasakan, tulislah yang dapat Anda raba. Maka dengan cara melatih seperti itu, kemudian menulis itu akan menjadi habit, menjadi sebuah kebiasaan. Tetapi tidak bisa juga asal menulis kalau kemampuan membacanya rendah. Pasti tulisannya kurang bagus, pasti tulisannya kurang gagasan, pasti tulisannya kata-katanya hanya itu-itu saja. Maka menjadi penulis yang baik, dia harus menjadi seorang pembaca yang baik. Kalau sudah menjadi pembaca yang baik, insya Allah menjadi penulis yang baik. Itu kira-kira. Jadi seorang penulis itu harus bisa melihat lingkungan sekitarnya, dan juga harus diperkuat dengan membaca. Ya. Gitu. Jadi mungkin tema-tema di lomba-lomba penulisan kadang-kadang kan di sekolah itu sering menyelenggarakan lomba-lomba penulisan. Kadang-kadang barangkali kalau saya ikut menarik dari apa yang dikatakan oleh Kang Rahel itu barangkali mungkin terlalu ketinggiannya. Misalnya Hari Pendidikan, temanya misalnya bagi anak-anak misalnya mewujudkan pendidikan yang berkualitas misalnya. Kayaknya berat, harus level mahasiswa atau guru kalau yang ke situ tuh ya. Misalnya menulis kalau cerita rakyat Banten mungkin bisa anak-anak dimulai dengan menulis cerita yang ada di sekitar mereka, di lingkungan kampung mereka lah paling tidak.
Itu saya kira, jadi menulis itu melulu sesuatu yang dekat dengan kita, yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita raba. Jangan yang jauh-jauh, apalagi belum pernah kita lihat, belum pernah kita datangi. Pasti tulisannya mentok, nggak bisa. Kalau dekat dengan kampung, dengan laut, ya tulis tentang nelayan, tulis tentang bagaimana ombak, bagaimana senja, bagaimana. Kalau dekat dengan pasar, ya tulis aja dengan kehidupan orang-orang di pasar. Dengan sendirinya kalau kualitas tulisan kita itu terus nambah, kita juga tidak akan muter-muter di pasar, pasti akan naik tulisan kita ke wilayah yang lain. Kira-kira itu. Pada era digital seperti ini, Kang, kalau dulu kan kita tadi akan bicara bahwa kita terbatas bahan bacaan ya. Ada Petruk, ada Gareng paling kan ya, Lutung Kasarung, berondong itu kan. Sekarang pada masa era digital ini masuk bahan bacaan yang sangat banyak. Kita mau apapun tinggal ketik misalnya, tapi ini juga dibarengi dengan game, dengan ketertarikan anak-anak ke media sosial. Menurut Akang sendiri sekarang ini posisinya lebih mana peluangnya ketika kita zaman dulu dengan keterbatasan bahan bacaan atau dengan posisi sekarang? Sebenarnya kalau saya lihat ya, tanpa bimbingan guru, tanpa bimbingan orang tua di rumah, justru lebih menjerumuskan yang sekarang. Kang, bagi sekarang kan bagi teman-teman atau bagi peserta didik atau bagi murid-murid kita, bagaimana sih caranya mereka mau memulai membaca dan menulis? Baik, adik-adik semua yang ingin meningkatkan kemampuan literasinya, memulai menulis itu, tulislah sesuatu yang dekat dengan kita. Jangan menulis sesuatu yang jauh. Kenapa? Sesuatu yang jauh itu belum tentu kita rasakan, belum tentu kita lihat, belum tentu juga dapat kita raba. Maka menulis yang bagus bagi para penulis, yang bagus bagi para penulis pemula adalah sesuatu yang dekat dengan kita, sesuatu yang dapat kita lihat, sesuatu yang dapat kita rasakan, dan sesuatu yang dapat kita raba. Maka dengan cara demikian kita akan selesai menulisnya, daripada perang menulis tinggi-tinggi, menulis jauh-jauh tapi tidak selesai-selesai karena jangkauan kita tidak ada di wilayah itu. Yang kedua, menjadi seorang penulis yang baik, maka dia harus menjadi pembaca yang baik. Kalau pengennya nulis terus tanpa diimbangi dengan bacaan, tulisannya jadi jelek. Pasti ide gagasannya tidak berkembang. Cara menulisnya juga tidak bagus, pasti kekurangan bahasa dan kata-kata. Maka membaca harus hebat, pasti akan menjadi penulis yang hebat. Kalau membacanya nggak hebat, tulisannya pasti tidak akan hebat, karena akan ada keterbatasan ilmu pengetahuan. Maka kuncinya membaca yang hebat, dia akan menjadi penulis yang hebat. Gitu. Oke, terima kasih Kang atas perbincangannya, sangat menarik. Dan bagi kawan-kawan, bagi teman-teman atau bagi peserta didik yang ingin menulislah yang dekat seperti apa yang dikatakan Kang Rahel, terus diperkuat dengan membaca terus membaca sehingga tulisannya menjadi hebat, menjadi menarik dan menjadi kuat. Demikian, terima kasih atas perbincangannya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.